Berjumpa lagi dengan saya di channel Bios dan Logos, channel yang memecahkan soal-soal secara sederhana agar cepat didapat jawaban yang terbaik. Kali ini topik pembahasan kita adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ini adalah materi dasar yang sering diajarkan untuk kelas 12 pada bab 1. Ini materi sederhana mengenai pertumbuhan. Apa saja yang terjadi pada saat pertumbuhan dan perkembangan? Mari kita coba ulas berdasarkan soal yang ada di layar saudara-saudara atau layar yang sudah kamu perhatikan. Jadi di soal ditanyakan mengenai terjadinya proses perkembangan pada tumbuhan itu ditandai dengan adanya apa? Jadi ini biasanya sering sekali dijelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu sebenarnya berjalan bersamaan. Namun dari segi arti pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Kalau kita bahas yang pertama pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran sel yang terdapat pada tanaman. Ukuran sel itu biasanya diukur dengan satuan, ya. Apa saja yang tercakup dalam ukuran sel? Biasanya yang bisa diperhatikan adalah mengenai volumenya, kemudian panjang, massa, dan lain-lain. Di mana sifat daripada pertumbuhan ini dia bersifat irreversible. Ya, jadi sifatnya ini dia bersifat irreversible. Dalam arti dia berjalan tanpa mundur kembali atau tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Dan dia dapat diukur dengan satuan atau disebut dengan istilah adalah kuantitatif. Dia bersifat kuantitatif, dapat diukur dengan satuan, misalnya satuan sentimeter ataupun meter. Contoh yang termasuk di sini, yang termasuk di contohnya misalnya adalah tinggi tanaman. Tinggi tanaman kan bisa diukur dengan satuan, misalnya 5 cm, 1 meter, dan lain-lain. Itulah contoh untuk pertumbuhan pada tinggi tanaman, lebar diameter, dan lain-lain. Bagaimana halnya dengan perkembangan? Perkembangan adalah yang mengiringi proses terjadinya pertumbuhan. Perkembangan itu ibarat seperti pada manusia. Ini adalah proses menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan pada tanaman itu kedewasaannya apa ya? Apakah sama seperti manusia berpikir? Tidak. Kalau pada tumbuhan, kedewasannya itu biasanya menghasilkan sel-sel jenis baru. Menghasilkan sel-sel jenis baru yang tidak dihasilkan ketika dia masih baru bertumbuh. Apa saja sifat-sifatnya? Sifatnya ini secara umum dia itu irreversible. Irreversible artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula, meskipun ada pada beberapa siklus tertentu, misalnya dia bisa menghasilkan sel gamit berulang kembali, tapi dia itu tidak termasuk ke dalam proses siklus perkembangan yang akan terjadi terus-menerus. Jadi dia itu ada batasnya, maka dia digolongkan terhadap peristiwa irreversible, artinya tidak akan terjadi terus-menerus. Yang kedua sifatnya adalah dia bersifat kualitatif. Kualitatif ini artinya dia tidak dapat diukur dengan satuan
ataupun dengan angka. Contoh dari peristiwa perkembangan ini adalah proses munculnya bunga. Munculnya bunga, di mana bunga ini adalah bagian dari tumbuhan yang akan dipakai untuk perkembangbiakan atau reproduksinya. Jadi munculnya bunga pada tumbuhan menandai bahwa tumbuhan itu sudah memasuki tahap kedewasaan atau tahap perkembangan yang nantinya akan bisa dipakai untuk berbunga ataupun untuk berkembang biak. Jadi untuk soal yang terdapat di atas, terjadinya proses perkembangan pada tumbuhan biji ditandai dengan munculnya bunga. Kalau banyaknya percabangan itu kan bisa dihitung, itu pasti jatuhnya atau jawabannya itu mengarah ke pertumbuhan. Bertambahnya besar batang itu juga bisa dihitung, lebatnya daun juga bisa, banyak